Pernah nggak kamu merasa sudah melakukan segalanya untuk membuat seorang cewek tertarik padamu, tapi tetap saja dia terasa jauh? Kamu udah baik, perhatian, sabar, bahkan rela mengorbankan banyak hal. Tapi tetap saja, kedekatan yang kamu harapkan nggak kunjung terjadi. Rasanya kayak kamu selalu ada buat dia, tapi dia nggak pernah benar-benar membuka hatinya buat kamu. Kalau kamu pernah merasakan hal seperti itu, maka naskah ini akan membuka wawasanmu lebar-lebar. Karena di sini kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar bersikap manis. Kita akan masuk ke dunia hipnotis psikologis dalam hubungan. Banyak orang salah paham soal kata hipnotis. Mereka pikir itu selalu soal menggerakkan bandul, memejamkan mata, atau mengendalikan orang lain tanpa sadar. Padahal, dalam konteks ini, hipnotis bukan berarti kamu mengontrol pikirannya secara magis. Tapi bagaimana kamu bisa memahami pola pikir seorang cewek, lalu menyusun kata, tindakan, dan bahasa tubuh kamu dengan cara yang membuat dia merasa nyaman, merasa dipahami, dan secara alami ingin lebih dekat dengan kamu. Ini bukan manipulasi. Ini adalah seni komunikasi emosional yang dalam, yang ketika dipelajari dengan benar, bisa mengubah cara kamu berinteraksi dengan perempuan secara drastis. Karena kenyataannya, cewek nggak jatuh cinta hanya karena kamu ganteng. Nggak juga cuma karena kamu kaya, lucu, atau jago ngomong. Cewek bisa jatuh cinta karena satu hal yang sering gak disadari banyak cowok, perasaan aman dan terhubung. Saat dia merasa kamu memahami cara berpikirnya, saat dia merasa kamu bisa jadi tempat dia terbuka tanpa dihakimi, saat dia merasa kamu hadir bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional, disitulah kamu jadi berbeda dari semua laki-laki lain di hidupnya. Dan itulah inti dari hipnotis emosional yang akan kita bahas secara mendalam di sini. Jadi, kalau kamu adalah cowok yang lelah terus-menerus ditolak tanpa tahu kenapa, atau kamu udah capek dibilang cuma teman baik, atau kamu udah dekat lama tapi nggak juga dapat hatinya, kamu ada di tempat yang tepat. Karena kamu akan belajar bagaimana cara berbicara, bersikap, dan membangun interaksi yang bisa menembus batas logika, dan langsung menyentuh sisi emosional seorang cewek, tanpa kamu perlu memaksakan apapun, tanpa perlu jadi orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah memahami cara kerja pikirannya, dan menghubungkannya dengan cara yang benar. Sebelum kita masuk lebih dalam, kamu perlu paham satu hal penting terlebih dulu. Perempuan itu nggak seperti cowok dalam hal merespons ketertarikan. Kalau cowok bisa jatuh cinta karena visual, karena tubuh, karena paras, dan hal-hal instan lainnya, cewek cenderung lebih kompleks. Dia bisa suka sama kamu bukan karena kamu paling tampan di antara semua pria yang dia kenal, tapi karena kamu punya cara tersendiri untuk membuat dia merasa istimewa. Dan ini bukan soal rayuan. Ini bukan soal gombalan. Ini tentang bagaimana kamu menciptakan rasa yang gak bisa dijelaskan tapi bisa dia rasakan kuat di dalam hatinya. Salah satu teknik paling ampuh untuk mendekatkan diri pada cewek secara emosional adalah dengan membuat dia merasa bahwa kamu adalah pria yang mengerti dia. Bukan sekadar tahu makanan favoritnya atau tempat nongkrong favoritnya, tapi tahu isi kepalanya. Tahu kenapa dia marah padahal nggak ngomong. Tahu kenapa dia diam, walau bilang, aku nggak apa-apa. Saat kamu bisa membaca lapisan emosinya tanpa dia harus menjelaskan semuanya, kamu sudah satu langkah di depan. Karena di titik itu, kamu bukan lagi sekadar pria biasa. Kamu jadi seseorang yang mampu menyentuh dirinya di level yang nggak semua orang bisa jangkau. Nah, untuk bisa sampai ke titik itu, kamu harus belajar melihat dari kacamata dia. Artinya, kamu harus bisa mendengar bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati. Perhatikan cara dia berbicara, nada suaranya, ekspresinya, pilihan kata-katanya, bahkan cara dia menjawab pesanmu. Semua itu adalah sinyal. Dan ketika kamu mulai membaca sinyal-sinyal itu, kamu bisa merespons dengan cara yang membuat dia berpikir, "Loh, kok dia tahu ya apa yang aku rasain?" Disitulah koneksi mulai terbentuk. Disitulah hipnotis emosional bekerja. Banyak cowok terlalu fokus pada cara tampil keren. Mereka mikir, kalau bisa bikin cewek terkesan secara visual, maka cewek akan langsung tertarik. Padahal yang lebih penting dari tampil keren, adalah tampil sebagai sosok yang punya empati. Kamu bisa pakai baju bagus, wangi, naik motor mahal, tapi kalau kamu nggak punya kedalaman dalam komunikasi, kamu cuma akan jadi pria menarik sebentar saja. Cewek bisa terpesona sama penampilan, tapi dia akan bertahan pada pria yang bisa membuatnya merasa dimengerti.
Ini adalah dasar dari semua teknik hipnotis psikologis dalam membangun kedekatan emosional. Kita akan bahas ini lebih jauh. Tapi mulai sekarang, buang dulu pikiran bahwa kamu harus jadi cowok yang sok misterius atau jago ngomong. Kamu nggak harus jadi pria paling lucu di ruangan. Nggak harus punya otot paling besar. Yang kamu butuh adalah kemampuan untuk membangun suasana. Kemampuan untuk membuat dia merasa aman saat berbicara denganmu. Dan itu bisa kamu pelajari. Karena semua orang bisa belajar menjadi pribadi yang lebih berpengaruh secara emosional, selama dia benar-benar mau memahami cara pikir manusia, khususnya perempuan. Salah satu hal paling penting dalam membangun kedekatan emosional adalah kehadiran yang konsisten. Banyak cowok kehilangan kesempatan untuk dekat dengan cewek karena sikap mereka yang berubah-ubah. Kadang perhatian, kadang cuek, kadang hangat, kadang dingin. Tanpa sadar, kamu mengacaukan kestabilan emosional yang cewek butuhkan untuk merasa nyaman. Cewek itu butuh merasa tenang sebelum dia bisa membuka dirinya lebih dalam. Kalau kamu nggak bisa diandalkan secara emosi, maka hubungan yang kamu bangun akan mudah runtuh bahkan sebelum mulai berkembang. Hipnotis psikologis dalam hubungan bukan soal sekali bicara langsung berhasil. Ini soal proses. Soal bagaimana kamu secara perlahan tapi pasti menanamkan rasa nyaman, percaya, dan koneksi emosional yang stabil. Dan untuk itu, kamu harus bisa sabar. Harus bisa hadir tanpa tergesa-gesa menuntut balasan. Karena cewek butuh waktu untuk merasa aman. Dan saat dia mulai merasa bahwa kamu bukan hanya hadir secara fisik tapi juga secara emosional, kamu akan mulai melihat hasilnya. Sedikit demi sedikit, dia akan membuka diri. Sedikit demi sedikit, kamu akan merasa bahwa dia mulai melihat kamu dengan cara yang berbeda. Hal pertama yang bisa kamu pelajari adalah cara mendengarkan secara aktif. Kedengarannya sepele, tapi ini sangat penting. Ketika cewek bicara, jangan buru-buru menyela. Biarkan dia menyampaikan semuanya. Dengarkan sampai selesai. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli dengan apa yang dia rasakan, bukan cuma apa yang dia katakan. Saat kamu mampu jadi pendengar yang baik, kamu otomatis akan terlihat lebih dewasa dan bijak di matanya. Dan dalam pikirannya, kamu bukan hanya cowok biasa. Kamu jadi seseorang yang langka. Karena di zaman sekarang, pendengar yang tulus sangat sulit ditemukan. Tapi mendengarkan saja nggak cukup. Kamu juga harus bisa memberi respon yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar memahami. Jangan asal jawab, iya, gue ngerti, tapi nggak ada tindak lanjut. Ulangi sedikit apa yang dia katakan, lalu hubungkan dengan perasaan yang mungkin dia alami. Misalnya, kalau dia cerita tentang pekerjaannya yang bikin stres, kamu bisa bilang, kedengarannya itu benar-benar bikin kamu capek. Ya, aku bisa bayangin gimana frustrasinya kamu ngelewatin hari kayak gitu. Ketika kamu melakukan ini, kamu sedang menghipnotis pikirannya dengan empati. Dia akan merasa kamu adalah tempat aman untuk dirinya. Saat kamu mampu menempatkan dirimu sebagai tempat yang nyaman untuk dia membuka diri, maka proses kedekatan itu akan terjadi secara alami. Dia akan mulai menghubungimu lebih dulu, menceritakan hal-hal yang lebih pribadi, dan menunjukkan sisi dirinya yang mungkin tidak dia tunjukkan ke orang lain. Disinilah kamu harus hati-hati. Jangan rusak momen ini dengan jadi terlalu agresif. Jangan langsung berpikir kalau dia mulai dekat, berarti kamu boleh mempercepat segalanya. Justru di titik ini, kamu harus makin stabil, makin sabar. Karena cewek bisa sangat sensitif ketika berada di fase transisi dari rasa percaya menuju rasa suka. Nah, salah satu cara paling kuat untuk memperkuat efek hipnotis emosional adalah dengan membangun rasa penasaran. Tapi ingat, rasa penasaran yang sehat, bukan manipulatif. Kamu bisa melakukannya dengan menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang punya dunia sendiri. Punya tujuan, punya mimpi, tapi tetap peduli, tetap hadir. Saat dia melihat bahwa kamu adalah pria yang punya arah hidup, tapi juga mampu memberikan perhatian tanpa terlihat bergantung, dia akan merasa kamu adalah pria yang berdaya. Dan daya tarik emosional yang muncul dari situ akan jauh lebih kuat daripada sekadar ucapan manis. Pahami juga bahwa perempuan itu sangat peka terhadap keaslian. Kalau kamu berpura-pura baik, tapi di dalamnya ada niat tersembunyi yang egois, cepat atau lambat dia akan merasakannya. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga niatmu tetap bersih.
Kamu ingin dekat dengannya bukan untuk menaklukkan dia, tapi karena kamu benar-benar ingin mengenal dia lebih dalam, dan ingin membangun hubungan yang saling melengkapi. Saat niatmu jernih, kata-katamu juga akan terasa jujur. Bahasa tubuhmu akan terasa tulus. Dan itu akan menciptakan ikatan batin yang lebih kuat daripada kata-kata manis apapun. Sekarang, mari kita bicara soal salah satu senjata paling ampuh dalam hipnotis psikologis, cerita. Cewek itu sangat mudah terbawa suasana kalau kamu pandai bercerita. Tapi bukan cerita yang dibuat-buat. Cerita yang datang dari pengalaman pribadi, dari pandangan hidup kamu, dari cara kamu melihat dunia. Misalnya, saat kamu bercerita tentang pengalaman masa kecilmu yang membentuk cara pandangmu sekarang, atau menceritakan bagaimana kamu dulu pernah gagal dan belajar dari situ, cewek akan merasa kamu adalah pria yang punya kedalaman. Dan kedalaman itu, buat cewek, sangat memikat. Bercerita itu seperti menanam benih. Semakin kamu bisa mengajak dia masuk ke dunia pikiranmu, semakin dia merasa nyaman berada di dekatmu. Kamu nggak perlu jadi motivator atau pembicara hebat. Kamu cukup jujur dan tulus dalam menyampaikan kisahmu. Gunakan nada yang tenang, pilihan kata yang hangat, dan biarkan ceritamu mengalir tanpa kamu paksa. Percaya atau tidak, banyak cewek jatuh cinta bukan karena kamu ngomong hal-hal besar, tapi karena kamu berani menunjukkan sisi rentanmu. Sisi yang gak banyak cowok mau perlihatkan. Disitulah daya hipnotis itu muncul secara alami. Lalu, bagaimana dengan kontak mata? Ini bagian yang sangat penting, tapi sering diremehkan. Saat kamu berbicara dengan cewek, tatap matanya. Tapi jangan melotot. Tatapan yang tenang, stabil, penuh perhatian, itu yang kamu butuhkan. Tatapan seperti itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar hadir dalam percakapan. Kamu nggak cuma secara fisik ada di sana, tapi juga mental dan emosional. Kontak mata yang tepat bisa menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata. Dalam banyak kasus, tatapan mata bisa menjadi jembatan paling cepat untuk menciptakan koneksi bawah sadar. Selain itu, gunakan sentuhan yang tepat di waktu yang tepat. Ini bukan soal meraba-raba atau menyentuh sembarangan, tapi lebih kepada sentuhan halus yang menunjukkan kehadiran, seperti saat menepuk bahunya ketika dia sedang sedih, atau menyentuh tangannya sejenak ketika kamu menyemangatinya. Sentuhan yang hangat, singkat, tapi penuh makna bisa menciptakan respons emosional yang sangat dalam. Tapi hati-hati, kalau kamu belum cukup dekat atau dia belum nyaman, jangan lakukan ini. Hipnotis emosional yang sehat selalu berlandaskan pada rasa hormat. Lanjut ke elemen lain yang gak kalah penting, intonasi suara. Cara kamu bicara sangat memengaruhi bagaimana pesanmu diterima. Jangan ngomong terlalu cepat. Jangan juga terlalu lambat sampai membosankan. Gunakan intonasi yang tenang, tegas, tapi tetap hangat. Saat kamu berbicara dengan nada yang stabil, cewek akan merasa lebih aman. Dia akan merasa bahwa kamu adalah orang yang bisa dia percaya. Sebaliknya, kalau kamu ngomongnya terburu-buru, terlalu keras, atau berubah-ubah, itu bisa membuat dia merasa nggak nyaman, dan akhirnya menjauh. Perhatikan juga cara kamu merespon cerita dia dengan emosi yang tepat. Misalnya, saat dia cerita sesuatu yang menyakitkan, jangan malah bercanda. Saat dia senang, jangan kamu datar-datar aja. Tunjukkan bahwa kamu ikut merasakan apa yang dia rasakan. Ini akan membuat dia merasa kamu benar-benar selaras dengannya. Dan keselarasan inilah yang akan menumbuhkan rasa keterikatan. Karena pada dasarnya, manusia akan lebih dekat dengan mereka yang mampu menyesuaikan diri secara emosional. Semua yang kita bahas sejauh ini adalah pondasi dari teknik hipnotis emosional dalam pendekatan ke cewek. Tapi perjalanan masih panjang. Kita masih akan membahas banyak sudut pandang lain, dari bagaimana kamu bisa membentuk persepsi yang kuat di benaknya, bagaimana kamu bisa membuat dia rindu saat nggak bersama kamu, sampai bagaimana kamu bisa membuat dia merasa bahwa kamulah satu-satunya pria yang benar-benar bisa memahami dirinya. Dalam proses pendekatan, seringkali cowok terlalu fokus pada hasil. Fokus pada kapan cewek itu akan suka balik, kapan bisa jalan bareng, atau kapan bisa jadian. Padahal, kedekatan emosional itu nggak bisa diburu. Semakin kamu memaksa, semakin dia merasa tekanan. Dan tekanan itu membuat perasaannya menjauh. Yang perlu kamu tanamkan dalam pikiranmu adalah, jangan terburu-buru ingin mendapatkan hatinya.
Yang harus kamu lakukan justru membuat dia merasa bahwa kamu adalah tempat ternyaman untuk dirinya menjadi dirinya sendiri. Bukan tempat untuk dia dinilai, apalagi dituntut. Ketika kamu sudah bisa menciptakan suasana di mana dia merasa bebas menjadi dirinya, di situ efek hipnotismu mulai bekerja lebih dalam. Karena dalam benaknya, kamu bukan cuma cowok yang hadir sesekali. Kamu adalah tempat dia bisa pulang secara emosional. Tempat dia bisa menurunkan masker, membuka topeng, dan tampil apa adanya. Dan kamu tahu apa yang terjadi saat seseorang merasa aman jadi dirinya sendiri? Dia akan ketagihan berada di dekatmu. Dia akan merasa bahwa hanya kamu yang bisa menerima seluruh versinya, baik versi senangnya, versinya yang rewel, yang marah, yang rapuh. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya membuat cewek merasa nyaman jadi dirinya sendiri saat bersama kamu? Jawabannya ada pada penerimaan. Kamu harus belajar menerima sisi-sisinya yang mungkin nggak semua orang suka. Ketika dia cerita soal ketakutan masa kecilnya, jangan kamu anggap remeh. Ketika dia merasa dirinya nggak cukup baik, jangan buru-buru membantah atau memotong dengan kalimat, "Ah nggak kok, kamu tuh bagus." Sebaliknya, coba validasi dulu perasaannya. Katakan, "Aku bisa paham kenapa kamu ngerasa kayak gitu. Pasti nggak gampang buat kamu ngelewatin semua itu." Baru setelah itu kamu bisa bantu naikkan kembali rasa percaya dirinya. Teknik ini terdengar sederhana, tapi punya efek luar biasa. Karena semakin dia merasa kamu bisa mengerti rasa sakit dan sisi rapuhnya, semakin besar peluang dia akan menaruh kepercayaan padamu. Dan kepercayaan itulah pintu utama menuju kedekatan emosional yang kuat. Kamu nggak butuh kata-kata indah untuk menghipnotis perasaan cewek. Yang kamu butuh adalah ketulusan dan kepedulian yang konsisten. Sekarang, kita bicara tentang sugesti emosional. Ini bagian penting dalam proses hipnotis tanpa sadar. Sugesti bukan berarti kamu mengendalikan pikirannya. Tapi kamu secara perlahan menanamkan asosiasi tertentu dalam pikirannya tentang kamu. Misalnya, setiap kali dia merasa tenang atau bahagia, kamu ada di situ. Setiap kali dia sedang bingung atau butuh sandaran, kamu datang membawa ketenangan. Lama-lama, tanpa dia sadari, otaknya akan mengasosiasikan kamu dengan rasa tenang. Dan ini sangat kuat. Karena manusia akan selalu kembali ke tempat yang membuatnya merasa nyaman dan damai. Kamu bisa memperkuat sugesti ini dengan memperhatikan pola komunikasi. Gunakan kata-kata yang membuat dia merasa dekat, seperti, "Aku senang bisa ngobrol kayak gini sama kamu." Atau, "Entah kenapa, kalau ngobrol sama kamu, rasanya beda aja." Kata-kata seperti ini bukan sekadar basa-basi. Ini adalah sugesti emosional yang bekerja secara halus di pikirannya. Semakin sering dia mendengar kalimat seperti itu dalam konteks yang tulus, semakin kuat asosiasi emosional dia terhadapmu. Hal lain yang bisa kamu lakukan adalah menciptakan momen-momen kecil yang bermakna. Nggak perlu hadiah mahal. Kadang cukup dengan mendengarkan cerita dia dan mengingat detail kecil yang dia pernah sebut. Misalnya, dia pernah bilang suka aroma kopi hitam tanpa gula. Suatu hari kamu ajak dia ngobrol sambil bawa kopi seperti yang dia suka. Hal kecil seperti ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan. Dan ketika perhatianmu terasa jujur, kamu bukan lagi cowok biasa. Kamu jadi sosok yang meninggalkan kesan. Sekarang bayangkan ini, cewek itu setiap hari bertemu banyak cowok. Di dunia nyata, di media sosial, di tempat kerja, di mana-mana. Tapi dari sekian banyak itu, hanya sedikit yang benar-benar nyantol di hatinya. Kenapa? Karena kebanyakan cowok hanya menunjukkan keinginan mereka untuk diterima, bukan menunjukkan kemampuan mereka untuk memahami. Kalau kamu datang dengan niat yang benar, dengan komunikasi yang tulus, dan dengan kemampuan membaca emosi, kamu akan jadi pengecualian. Dan dalam dunia perempuan, pengecualian itu sangat berharga. Pahami juga bahwa hipnotis emosional bukan cuma soal kamu aktif, tapi juga soal kamu tahu kapan harus diam. Ada kalanya kamu nggak perlu menjawab apa-apa. Cukup ada. Cukup duduk di sampingnya saat dia sedang lelah. Cukup kirim pesan pendek. "Aku tahu kamu mungkin lagi butuh waktu sendiri, tapi aku ada di sini kapanpun kamu butuh cerita." Seringkali, justru dalam keheningan itulah hubungan paling dalam tercipta. Karena perempuan itu sangat sensitif terhadap kehadiran yang tidak memaksa. Kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi,
Pengulangan sugesti halus. Ketika kamu berulang kali menunjukkan bahwa kamu adalah tempat aman, ketika kamu berulang kali hadir saat dia butuh, ketika kamu secara konsisten memperlakukan dia dengan respek dan pengertian, lama-lama tanpa sadar dia akan mulai merasa, aku nyaman sama dia. Bahkan tanpa tahu kenapa. Rasa itu tumbuh perlahan. Tapi begitu tumbuh, sangat sulit untuk dicabut. Ada satu teknik sugesti yang cukup kuat, yaitu menggunakan pertanyaan reflektif. Bukan pertanyaan yang kamu ajukan untuk menggali informasi, tapi pertanyaan yang membuat dia berpikir tentang kamu dalam konteks emosional. Contoh, kamu bisa bilang, pernah nggak sih kamu merasa nyaman sama seseorang tanpa harus banyak ngomong? Atau, menurut kamu, seseorang yang ngerti kita tanpa banyak tanya itu langka nggak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan hanya membuat dia merenung, tapi juga menanamkan gambaran kamu sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Lalu bagaimana kalau kamu merasa cewek yang kamu suka masih dingin atau nggak merespon? Disinilah kamu perlu memahami bahwa tidak semua perempuan akan terbuka di waktu yang sama. Ada yang butuh waktu lama karena pengalaman masa lalunya. Ada yang sulit percaya karena sering dikecewakan. Ada juga yang memang perlu merasa sangat yakin dulu sebelum membuka dirinya. Dalam kasus seperti ini, kamu tetap bisa menerapkan semua prinsip hipnotis emosional, tapi dengan kecepatan yang lebih lembut. Jangan menuntut, tapi tetap konsisten. Karena seringkali, kesabaran yang tulus adalah bahasa cinta yang paling dalam. Ada satu rahasia yang jarang disadari oleh banyak cowok. Semakin kamu mudah ditebak, semakin cepat kamu kehilangan daya tarik. Tapi sebaliknya, semakin kamu punya kehidupan sendiri, punya kedalaman, punya hal-hal yang membuatmu tetap menarik bahkan saat kamu sedang tidak bersamanya, maka dia akan semakin penasaran. Dan rasa penasaran itulah bahan bakar yang sangat kuat dalam kedekatan emosional. Ini bukan soal main tarik ulur. Ini soal menjaga keseimbangan antara hadir dan memberi ruang. Hadir saat dia butuh, tapi juga punya dunia yang tetap berjalan saat kamu tidak bersamanya. Perempuan punya insting kuat dalam mengenali pria yang menggantungkan seluruh kebahagiaannya pada dia. Dan anehnya, justru pria yang terlalu fokus mengejar tanpa memberi ruang untuk dirinya sendiri akan terlihat kurang menarik. Karena dia kehilangan nilai misteri, kehilangan daya tarik emosional. Maka, penting sekali bagi kamu untuk tetap jadi pribadi yang utuh. Kamu harus punya rutinitas, hobi, mimpi, dan nilai hidup yang kamu kejar. Ketika dia melihat kamu punya arah hidup, dia akan merasa kamu tidak butuh dia untuk mengisi kekosonganmu, tapi kamu ingin dia untuk berbagi kebahagiaan. Itu perbedaan besar. Rasa kehilangan adalah bagian dari hipnotis emosional yang sangat halus. Tapi kamu tidak bisa menciptakan rasa kehilangan kalau kamu tidak pernah memberikan makna saat hadir. Artinya, sebelum kamu bisa membuat dia rindu, kamu harus lebih dulu menciptakan kesan yang kuat saat kamu bersama. Jadi, fokuslah dulu pada kualitas pertemuan. Jadikan setiap percakapan terasa dalam. Buat setiap momen bersama terasa bermakna. Saat itu berhasil, bahkan kehadiranmu yang sebentar pun akan terus dikenang. Dan saat kamu tidak ada, pikirannya akan tetap memutar ulang kebersamaan kalian. Ada satu teknik sederhana tapi sangat kuat, jeda komunikasi. Bukan ghosting, bukan menghilang, tapi memberikan ruang. Misalnya, setelah obrolan yang intens dan dalam, kamu tidak buru-buru mengirim pesan lanjutan. Biarkan dulu suasana emosional itu beresonansi dalam pikirannya. Biarkan dia mengolah rasa nyaman itu tanpa gangguan. Saat kamu tidak langsung hadir setelah momen yang menyentuh, kamu memberikan dia kesempatan untuk menyadari, kok aku kangen ya? Dan perasaan itu jauh lebih kuat ketika dia yang menyadarinya sendiri, bukan karena kamu memaksa hadir terus-menerus. Hipnotis emosional bukan soal mengontrol, tapi soal menciptakan pengaruh. Dan pengaruh itu datang dari konsistensi. Jangan berubah karena mood. Jangan berubah karena kamu takut ditolak. Tetap jadi versi terbaikmu, dengan nilai-nilai yang kamu pegang, dan tetap perlakukan dia dengan respek. Lama-lama, dia akan melihat bahwa kamu adalah sosok yang stabil. Dan stabilitas emosional adalah salah satu hal yang paling dicari perempuan, bahkan jika dia sendiri belum menyadarinya secara sadar. Kamu juga perlu paham bahwa hubungan yang kuat dibangun dari percakapan yang bermakna, bukan dari banyaknya waktu yang dihabiskan. Bahkan obrolan singkat bisa jadi sangat membekas,
asal kamu menyentuh sisi terdalam dari perasaannya. Misalnya, daripada bertanya, "Hari ini ngapain aja?" kamu bisa bertanya, "Apa hal paling bikin kamu tersenyum hari ini?" Pertanyaan kecil seperti ini akan membuka pintu ke sisi emosionalnya. Dan ketika kamu sering membuka pintu itu, dia akan merasa hanya kamu yang benar-benar tertarik mengenal isi hatinya, bukan hanya rutinitasnya. Penting juga untuk kamu tahu bahwa bukan setiap hari harus jadi hari yang intens. Dalam proses membangun kedekatan, keseimbangan antara ringan dan dalam itu penting. Ada kalanya kamu bisa bercanda, ngobrol santai, bahas hal-hal sepele, tanpa kehilangan kualitas hubungan. Justru obrolan ringan yang penuh kehangatan bisa memperkuat koneksi. Tapi, tetap jaga ritmenya. Jangan jadi cowok yang hanya lucu tanpa kedalaman. Jangan juga jadi cowok yang terlalu serius sampai bikin tegang. Campurkan keduanya. Jadikan dirimu pribadi yang menyenangkan tapi tetap bisa diandalkan secara emosional. Lalu, apa yang harus kamu lakukan saat dia sedang marah atau kecewa? Banyak cowok panik dan mencoba membetulkan keadaan terlalu cepat. Padahal kadang yang dia butuhkan bukan solusi, tapi pengakuan atas perasaannya. Saat dia marah, jangan langsung membela diri. Dengarkan dulu. Tahan keinginanmu untuk menjelaskan. Katakan, "Aku ngerti kamu marah. Aku nggak pengen kamu ngerasa kayak gitu. Aku mau dengar semua yang kamu rasain dulu." Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu siap menampung emosinya, dia akan merasa kamu adalah tempat yang aman untuk menjadi dirinya yang paling emosional sekalipun. Setelah dia mulai tenang, barulah kamu masuk dengan penjelasan, dan itu pun harus dengan nada yang tenang. Jangan terlalu rasional. Masuklah dengan rasa. Katakan bahwa kamu bukan bermaksud menyakiti, bahwa kamu menghargai semua yang dia rasakan, dan kamu mau belajar jadi lebih baik. Sikap ini akan meninggalkan jejak emosional yang sangat dalam. Karena buat cewek, cowok yang bisa tetap tenang, mendengar, dan menghargai perasaannya saat konflik, adalah cowok yang langka. Dan kelangkaan itulah yang memperkuat sugesti bahwa kamu berbeda. Nah, sekarang kita bicara tentang bahasa tubuh. Ini bagian dari komunikasi bawah sadar yang sangat kuat. Ketika kamu berbicara, jaga postur tubuhmu tetap terbuka. Jangan menyilangkan tangan. Jangan banyak gerakan gugup. Tampilkan dirimu sebagai sosok yang tenang dan percaya diri, tapi nggak arogan. Saat dia berbicara, condongkan sedikit tubuhmu ke arah dia. Tunjukkan bahwa kamu fokus padanya. Gerakan mata, ekspresi wajah, dan jarak tubuh semuanya berbicara. Dan tubuh yang menyampaikan sinyal, "Aku ada di sini untukmu," jauh lebih kuat dari 1000 kata. Bagian dari hipnotis emosional juga bisa dibangun melalui hal-hal kecil yang konsisten. Misalnya, selalu mengingatkan dia untuk jaga diri, tapi dengan cara yang nggak menggurui. Atau selalu ingat dan sebut nama panggilannya dengan cara yang lembut dan konsisten. Atau bahkan selalu memberi ucapan selamat tidur dengan kalimat yang khas darimu. Rutinitas kecil ini, lama-kelamaan akan menjadi template emosional di pikirannya. Dan jika kamu absen sehari saja, dia akan merasa ada yang hilang. Disitulah kamu menjadi bagian dari ritme emosinya. Dalam dunia psikologi hubungan, ada istilah yang disebut emotional anchoring, atau penjangkaran emosional. Ini adalah proses di mana seseorang secara bawah sadar mengaitkan emosi tertentu dengan orang tertentu. Contohnya begini, kalau setiap kali dia merasa sedih, lalu kamu selalu hadir dan membuat dia tenang, lama-lama pikirannya akan secara otomatis mengaitkan kamu dengan rasa lega. Atau kalau setiap kali dia tertawa, kamu adalah orang yang ada di sisinya, maka tawa itu akan melekatkan kamu sebagai bagian dari momen-momen terbaiknya. Dan inilah kekuatan sebenarnya dari hipnotis emosional. Kamu menjadi jangkar dari emosi-emosi yang paling kuat dalam hidupnya. Tapi proses ini butuh konsistensi. Kamu nggak bisa muncul sekali lalu berharap dia langsung terikat. Kamu harus hadir dalam ritme yang cukup untuk membentuk pola emosional. Tapi ingat, hadir di sini bukan soal seberapa sering kamu chat dia, tapi seberapa dalam pengaruhmu setiap kali kamu hadir. Bahkan pesan singkat bisa sangat kuat jika isinya menyentuh. Sebaliknya, chat panjang yang penuh basa-basi tanpa kedalaman malah bisa membuatmu terlihat hambar. Maka dari itu, pilih kata-kata dengan cermat. Jangan hanya banyak bicara, tapi bicaralah dengan arah, rasa, dan makna.
Salah satu cara sederhana untuk memperkuat penjangkaran emosional adalah dengan membuat ritual kecil. Misalnya, kamu dan dia punya lagu favorit yang selalu kamu kirim saat malam. Atau kamu punya julukan khas yang cuma kamu yang pakai untuk dia. Atau kamu selalu kirim foto langit senja tiap kamu lihat pemandangan bagus. Hal-hal ini kelihatannya sepele, tapi ketika dilakukan secara berulang dengan penuh makna, akan tertanam kuat di memorinya. Dan saat kamu absen, dia akan merasa kehilangan. Bukan karena kamu memaksa dia kangen, tapi karena sistem emosinya sudah terbiasa dengan keberadaanmu. Dan di titik itulah, kamu mulai menjadi bagian dari ritme hidupnya. Bahkan tanpa status, tanpa label, kamu sudah menjadi seseorang yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Itulah efek hipnotis emosional yang sesungguhnya. Kamu tidak hadir dengan tekanan, tapi kamu hadir dengan pengaruh. Kamu tidak menciptakan rasa ketergantungan yang melelahkan, tapi kamu menanamkan kenyamanan yang membuatnya ingin terus kembali. Dan ketika perempuan mulai merasa nyaman, terhubung, dan aman secara emosional, maka pintu kedekatan sejati terbuka lebar. Tapi tentu saja, dalam proses ini kamu juga akan menemukan tantangan. Kadang dia menjauh, kadang dia diam. Kadang kamu merasa semua usaha yang kamu lakukan tidak dihargai. Dan di sini, kamu harus kuat. Kamu harus tetap tenang. Jangan gegabah bertanya, kenapa kamu berubah? Atau, aku salah apa? Karena itu justru akan membuat kamu terlihat lemah secara emosional. Sebaliknya, tetap jaga sikapmu. Tunjukkan bahwa kamu bukan hanya hadir saat semuanya lancar, tapi kamu juga tetap bisa tenang saat suasana berubah. Dan seringkali, sikap dewasa inilah yang justru membuat dia kembali mendekat. Bukan berarti kamu harus selalu pasrah. Kamu tetap bisa menunjukkan bahwa kamu peduli, tapi dengan cara yang elegan. Misalnya, saat dia mulai menjaga jarak, kamu bisa kirim pesan seperti, "Aku nggak tahu kamu lagi butuh ruang atau memang sedang sibuk. Tapi aku cuma mau bilang, apapun yang kamu rasain, kamu tetap bisa cerita kapanpun kamu mau." Pesan ini sederhana, tapi menunjukkan bahwa kamu peduli tanpa menghakimi. Dan yang paling penting, kamu memberi dia ruang. Karena kadang perempuan menjauh bukan karena tidak suka, tapi karena sedang butuh tenang. Dan cowok yang bisa menghormati ruang itu adalah cowok yang layak dihormati kembali. Kita juga harus bahas satu hal yang sangat penting dalam konteks hipnotis emosional, kontrol diri. Kamu harus belajar mengelola egomu. Karena dalam proses membangun hubungan emosional, ada banyak godaan untuk membalas sikap dia. Ketika dia cuek, kamu juga pengen cuek. Ketika dia dingin, kamu juga pengen balas dengan sikap dingin. Tapi ingat, kamu bukan di sini untuk balas-membalas. Kamu di sini untuk membangun pengaruh jangka panjang. Dan pengaruh itu hanya bisa tumbuh jika kamu lebih besar dari emosimu sendiri. Kalau kamu bisa tetap stabil saat dia tidak stabil, maka dia akan mulai melihat kamu sebagai titik pusat dari emosinya. Dan perlahan, dia akan mulai menyadari bahwa kamu bukan pria biasa. Kamu bukan pria yang mudah terbawa emosi. Kamu bukan pria yang mudah tersulut hanya karena responnya nggak sesuai harapan. Kamu adalah pria yang bisa hadir dalam ketenangan. Dan ketenangan itu sangat langka. Bahkan lebih langka daripada ketampanan, kekayaan, atau kelucuan. Karena ketenangan adalah magnet yang kuat bagi perempuan yang lelah dengan dunia yang penuh tekanan. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, membuat dia berpikir tentang kamu bahkan saat kamu tidak ada. Ini bukan sulap. Ini bukan manipulasi. Ini adalah efek dari kehadiran emosional yang konsisten dan bermakna. Ketika kamu sudah menanam cukup banyak momen yang menyentuh, cukup banyak obrolan yang dalam, cukup banyak kenangan kecil yang berkesan, maka kamu akan mulai hadir di pikirannya tanpa kamu harus selalu menghubunginya. Tiba-tiba dia akan melihat sesuatu yang mengingatkan dia padamu. Tiba-tiba dia akan memutar lagu dan merasa lagu itu seperti suara kamu. Itulah momen-momen di mana kamu benar-benar mulai masuk ke ruang batinnya. Dan saat itu terjadi, kamu harus tetap tenang. Jangan buru-buru menariknya. Jangan buru-buru menuntut. Biarkan proses itu mengalir. Karena semakin kamu biarkan dia datang dengan kesadarannya sendiri, semakin dalam koneksi yang tercipta. Dan koneksi yang lahir dari kesadaran jauh lebih kuat daripada koneksi yang dipaksa dari perhatian sepihak. Lalu,
Bagaimana kamu tahu bahwa hipnotis emosionalmu mulai bekerja? Tanda-tandanya tidak selalu eksplisit. Tapi kamu bisa merasakannya dari cara dia menatapmu. Dari cara dia mulai membuka cerita-cerita pribadinya. Dari bagaimana dia mulai membagi kesedihan tanpa kamu minta. Dari bagaimana dia mulai menyertakan kamu dalam hari-harinya tanpa kamu harus mengusulkan. Kadang dalam bentuk sederhana seperti, "Tadi aku lihat tempat kopi yang kayaknya kamu suka deh." Atau, "Aku ketemu orang yang mirip kamu." Kalimat itu mungkin terdengar biasa, tapi maknanya dalam. Itu tanda bahwa kamu sudah jadi bagian dari narasi hidupnya. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, itu artinya kamu adalah tipe pria yang serius dalam belajar memahami perempuan. Bukan sekadar ingin tahu cara cepat mendekati cewek, tapi benar-benar ingin membangun kedekatan yang dalam, sehat, dan tahan lama. Dan itu adalah langkah awal yang sangat penting. Karena dalam hubungan yang kuat, kedekatan emosional jauh lebih penting daripada sekadar ketertarikan fisik. Dan ketika kamu menguasai cara membangun kedekatan itu, kamu sudah selangkah lebih maju dibanding mayoritas pria di luar sana. Hipnotis bukan berarti kamu mengontrol dia. Tapi kamu hadir sebagai energi yang membuat dia merasa tenang. Bukan berarti kamu menyulap perasaannya. Tapi kamu menciptakan ruang di mana dia bisa merasa bebas, nyaman, dan diterima. Hipnotis emosional itu bukan manipulasi, tapi pengaruh yang dibangun dari sikapmu yang stabil, dari kata-katamu yang jujur, dari tatapanmu yang tulus, dari ceritamu yang penuh makna. Ini adalah proses. Bukan trik cepat. Tapi ketika kamu konsisten menjalaninya, kamu akan melihat betapa dahsyatnya efek yang bisa kamu ciptakan. Sekarang kamu tahu bahwa untuk membuat cewek merasa lebih dekat denganmu, kamu tidak harus jadi pria paling lucu, paling ganteng, atau paling kaya. Tapi kamu harus jadi pria yang paling mampu membuat dia merasa dihargai. Paling mampu membuat dia merasa bahwa dunianya penting. Paling mampu menjadi tempat dia merasa aman saat dia tidak bisa jadi kuat. Dan pria seperti itu sangat langka. Dan justru karena langka, pria seperti itu sangat diingat. Jangan buru-buru menuntut hasil. Nikmati prosesnya. Setiap momen kebersamaan, setiap obrolan, setiap tawa kecil, dan bahkan setiap diam yang kalian lalui bersama adalah bagian dari jalinan emosional yang kamu bangun. Kalau kamu terburu-buru, kamu justru memotong akar dari hubungan yang sedang tumbuh. Tapi kalau kamu sabar dan hadir dengan konsisten, maka perlahan tapi pasti, kamu akan melihat perubahan yang luar biasa. Bukan karena kamu memaksanya suka padamu, tapi karena kamu memberinya ruang untuk menyadari sendiri bahwa kamu adalah sosok yang pantas untuk dicintai. Dan ingat, kamu juga harus kuat saat hubungan belum berjalan seperti yang kamu harapkan. Karena kekuatanmu dalam menghadapi ketidakpastian juga menjadi bagian dari daya tarikmu. Cewek bisa melihat pria mana yang panik saat tidak dibalas, dan mana yang tetap tenang karena tahu nilainya sendiri. Dan cewek cenderung tertarik pada pria yang punya nilai diri. Yang tahu bahwa dirinya layak dicintai, tapi tidak memaksa. Yang tahu bahwa kedekatan emosional butuh waktu, dan dia bersedia menunggu tanpa kehilangan arah hidupnya. Kamu adalah pria yang layak untuk dicintai jika kamu mampu mencintai tanpa harus memiliki. Kalau kamu mampu hadir tanpa harus selalu dekat. Kalau kamu mampu mendengarkan tanpa harus selalu didengar. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling keras mengejar, tapi siapa yang paling tulus dalam menjaga. Dan dalam dunia perempuan, pria yang bisa menjaga emosinya, bisa menjaga perasaannya, dan bisa menjaga jarak dengan bijak, adalah pria yang sulit dilupakan. Jangan takut jika kamu tidak langsung mendapatkan hati cewek yang kamu suka. Kadang, waktu butuh bekerja lebih dulu. Kadang, semesta perlu menyusun cerita yang lebih indah. Tapi selama kamu tetap jadi pria yang hangat, cerdas secara emosi, dan hadir tanpa pamrih, maka siapapun perempuan yang akhirnya bersamamu akan tahu bahwa dia sedang bersama dengan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Kamu sudah belajar banyak tentang pentingnya empati, tentang kekuatan mendengarkan, tentang bagaimana membangun sugesti yang lembut tapi mendalam, tentang bagaimana membentuk momen-momen kecil yang berarti, dan tentang bagaimana menjadi pribadi yang punya pengaruh bukan karena banyak bicara, tapi karena kehadiranmu memberikan rasa. Sekarang tinggal bagaimana kamu mempraktikkan semua ini dengan jujur dan konsisten.